Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa sembah sujud dan mengabdi kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Semoga Allah jadikan kita insan-insan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah dan kembali dalam membawa ketaatan kepadanya kelak. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan pengikutnya yang setia dan seiman sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi jumpa dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan pagi ini insya Allah kita akan mengkaji masih dalam kajian hadis dalam Babul Muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga saja kajian ini membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepada Allah untuk melakukan segala perbuatan jahat dan dosa. Sebab Allah senantiasa mengawasi kita. Allah adalah zat yang tidak pernah tidur dan Allah tahu betul apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik secara zahiriyah ataupun secara batiniyah. Dan insya Allah Ustaz akan melanjutkan kembali hadis-hadis yang bicara tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita atau yang di dalam kitab tersebut disebut dengan Babul Muraqabah. Tapi sebelum itu ada satu informasi bahwasanya acara ini ditonton oleh teman-teman dari Pasar Kaltim dan mereka itu nonton bareng. Jadi nggak hanya bola doang ditonton bareng dan acara Nikmatnya Sedekah pun alhamdulillah banyak diminati oleh kita semua dan semoga ini membawa satu manfaat buat kita semua. Yang tujuan kita datang ke masjid ini atau kita menyalakan layar kaca kita untuk mendapatkan ilmu dan semoga saja Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indah kalau acara ini diawali dengan pembacaan suratul Fatihah sebagai doa baik penyusun kitab tersebut Syekh Nawawi dan juga kepada guru-guru yang lain yang banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita menjadi murid yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh para guru kita dan juga kita doakan siapapun saja baik kita, keluarga kita, masyarakat atau kaum muslimin wal muslimat yang dalam hajat, yang dalam doa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat penyakitnya dan kita yang sedang susah semoga Allah ganti menjadi kesenangan dan kita yang lagi dalam keadaan senang untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Silakan Ustaz. Makasih Ustaz Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa di seluruh tanah air, saya senantiasa mengingatkan diri saya dan saudara-saudara semua, pelajaran yang baru dipelajari, pelajaran yang lama jangan ditinggal. Ya. Seperti mendawamkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu jadi pakaian sehari-hari. Baca tuh minim-minim 100 kali lah satu hari. Sebab sekali baca saja la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim itu 70 pintu kesusahan Allah tutup. Kita nyari pertolongan ke sana kemari cuman ngucap aja gitu. Satu kali 70 pintu kesusahan ditutup. Cuman bacanya yang yakin. Jangan baca juga tapi khawatir juga. Baca juga tapi berdiri di pintu orang kaya. Baca juga berdiri di pintu teman minta bantuan. Jangan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi ngedawamin 4 surah. Ya. Surah Waqiah pada subuh. Saya kalau kagak sempat nih kayak sekarang kan langsung on air.
kita sholat nih, langsung nih kita siaran. Kan nggak sempet nih. Ntar di mobil baca. Gitu. Di mobil baca. Waqiah pagi hari. Ya, ntar duha Ar-Rahman. Terus asar Waqiah. Habis isya atau habis maghrib Yasin. Menjelang tidur Al-Mulk. Bid'ah tuh Ustaz. Ya kalau ngindarin bid'ah gonta-ganti gak apa-apa. Ntar malam tuker. Ya. Malamnya Waqiah. Paginya jadi Al-Mulk. Boleh bebas-bebas aja. Terus apalagi? Sholawat. Sholawat baca tuh 100 kali. Ya. Kemarin ada yang nanya sama saya. Ustaz kalau saya baca sholawat seperti yang Ustaz bilang. Pasti diberangkatin umroh. Kalau soal pasti mah siapa yang bisa jamin kan? Apa berarti jamaah baca lalu lapor ke saya berangkatkan? Enggak. Cuman saya bilang logikanya begini. Kalau ente pada sering mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Rasul nggak manggil ente kan gitu? Betul nggak? Astagfirullah, saya berlindung kepada Allah dari sifat ujub ya. Ini memang dilema buat para khatib, para ustadz seperti saya. Kalimat seperti ini agak-agak dikit kepada ria dan sum'ah. Tapi saya bilang begini, saya aja yang udah rada pasti perginya ke Mekah. Karena rada pasti ini pergi ke Mekah nih, bagaimana maunya dah gitu. Mau berangkat gitu. Enggak ya enggak. Kan rada-rada dekat ke enggak tauhid itu ya. Tapi ini ngajarin ente pada maksudnya begitu. Kita masih ngedawamin sholawatnya bukan 100 kali sehari. Enggak Ji. Anak insya Allah setiap habis sholat 100 kali. Ke Uber enggak gitu. Oh ke Uber Ustaz saya 200 kali. Ya sudah berarti di atas anak dah. Istilahnya saya aja yang punya travel begitu. Punya jamaah masih 100 kali setiap habis sholat. Harusnya kan bapak ibu yang rada jauh sama Mekah. Dari urusan duitnya, dari urusan jalannya, dari urusan yang lain. Lebih lagi gilanya baca salawat gitu maksudnya. Lebih lagi rakusnya berdoa kepada Allah. Nah kita yang ngaji saban Selasa Rebo. Datang ilmu baru, datang ilmu baru, datang ilmu baru. Yang lama bagaimana? Nah yang lama mudah-mudahan terus istiqomahin. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. Tapi harapan saya adalah yang dari yang lama tuh dipakai begitu. Ustadz, terlalu banyak. Ya pilih deh salah satu. Pilih deh. Saya milih ini aja Ustadz. Ngadawamin sholat berjamaah di masjid. Oh yuk cakep dah. Cakep. Nggak apa-apa nih Ustadz. Nggak apa-apa. Segitu dah udah. Nggak masalah. Yang penting jangan sampai gak ada sekali gitu. Insya Allah. Ada lagi yang bilang, Ustadz saya emang istiqomahin nontonnya aja boleh gak? Boleh gak istiqomahin nontonnya aja? Ya boleh, namanya alhamdulillah masih dia ngaji begitu. Alhamdulillah. Baik dah, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang muraqabah setelah commercial break yang berikut ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pada saat off air pemirsa di seluruh tanah air, saya ngobrol-ngobrol dengan jamaah semua. Segala kunci ibadah itu di samping tentu nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pengharapan yang yakin siyakin-yakinnya. Ada dua. Apa itu? Satu diingat nih. Mujahadah. Apa coba? Apa lagi? Mujahadah. Mujahadah tuh sungguh-sungguh gitu. Niat gitu. Niat benar gitu. Kencang benar. Yang kedua mudawamah. Nah, yang pertama apa? Nah, yang kedua? Pertama? Yang kedua? Nah, mudawamah nih kontinuitasnya terjaga. Duha membuka pintu rezeki. Betul apa salah? Betul, tapi disebut membuka pintu rezeki enggak? Salat tangannya begini yang satu. Nih, satu gini. Ini mujahadah enggak? Enggak kelihatan pengen bener-bener ngadepnya gitu. Tapi ini begini. Tapi terus dari dalam ada minyak wangi, sok-sok dikit, tanda kita mau dekat sama Allah gitu. Ya. Terus takbirnya juga mantap.
Sholli sunnatul duha. Allah. Jangan. Enggak ada mujahadahnya, enggak ada. Sungguh-sungguh. Disebut sungguh-sungguh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahadah bukan? Enggak ada. Walaupun ente pada sholat malam, ente dihitung sholat duha, tapi enggak dihitung, dibungkus, buntal, dibuang. Disebut mujahadah. Ya, kita datang kepada Allah, baca surah Al-Kahfi misalkan, Al-Mulk. Baca kulhu mujahadah bukan? Mujahadah, apalagi kalau bacanya sampai 100 kali. Boleh Ustaz baca kulhu 100 kali dalam sholat? Ya boleh aja, asal kuat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Zaman dulu sih orang-orang tua Betawi kalau sholat hajat Ustaz, kulhunya 11 kali. Dalilnya di mana tuh Ustaz? Ya repot dah udah. Apa-apa nanya dalil. Samina wa ta'na lama guru sekali-sekali. Ya, jadi mujahadah sungguh-sungguh mudawamah. Malam Selasa bangun, malam Rabu enggak bangun. Malam Kamisnya alhamdulillah enggak bangun lagi. Malam Jumat kagak bangun juga. Malam Sabtu inget nih, pas bangun. Mujahadah bukan? Bukan. Bukan. Sampai Pak saya mengingat ya masa-masa gila dalam tanda petik. Benar-benar nih muraqabahnya. Mungkin sekarang saya tidak seperti dulu lah. Dulu Masya Allah memang kadang-kadang saya bilang kan. Kesusahan, kesulitan. Kadang-kadang anugerah gitu dari Allah. Anugerah apa sih? Anugerah bisa dekat sama Allah. Ustaz, saya sudah sedekah, saya sholat malam, saya doa, saya baca Quran habis-habisan. Tapi kok kesulitan? Tidak kunjung sirna. Ya, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada semua hamba Allah yang beriman. Bahwa kita bisa sholat malam. Kita bisa sholat duha. Itu dinikmati dulu gitu. Dinikmatin dulu. Dinikmatin dulu insya Allah. Tapi tetap jangan berkurang keyakinan bahwa pertolongan Allah bakalan datang. Tapi mujahadahnya diseriusin juga gitu. Zaman dulu ya saking penasaran gitu ke pertolongan Allah. Masya Allah, kita dalam tidur aja ngimpi sholat malam. Zaman dulu nih, saya pernah bangun, lupanya saya tertidur. Mana kayak orang blow on ya. Tidur siang. Capek tidur gitu. Rupanya saya bangunnya habis asar. Habis asar jam 5:30. Lagi 5:30 kan habis asar juga namanya. Lah kalau kecapean maji ini insya Allah rizki. Insya Allah rizki. Kecuali emang dasarnya keblok. Ya ada orang kecapean sangat lalu bangun 7:30 nih pagi-pagi. Sudah itu rizki. Tapi nggak disebut rizki, biasanya 7:30. Beda ya. Nah ini asar nih, tiba-tiba saya bangun di 5:30. Ngeliat jendela gelap. Kita langsung aja ke kamar mandi. Ambil wudhu ada nih di tempat berkholwat dulu punya tempat kecil. Wudhu, sholat kita. Sholli sunnat tahajud di rokaatin. Allah, lupa kita. Kalau kita belum sholat asar, lupa keadaan. Disangkanya itu belum subuh. Masya Allah. Habis rapi sholat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jalan aja udah ke masjid. Kan gelapnya hampir sama tuh. Mata masih sesuai kan. Safaknya apanya gitu kan. Nah, terus saya ingetin. Innalillah. Itu azanannya tegur. Kok gak pakai as-sholatu khairum minan naum? Mantep banget dah.
Kok nggak pakai as-sholat? Lah yang ditanya kan bingung. Yang ditanya tuh nggak jawab. Nggak jawabnya karena bingung. Kok ada anak kecil ngingetin azan maghrib pakai as-sholatu khairum minan naum. Tambah bingung Pak saya. Itu sholat subuh kok 3 rakaat. Saya bilang ini kok sholat subuh 3 rakaat. Ini masjid mana sih? Saya masih belum sadar tuh. Masih belum sadar kalau saya itu bangunnya itu 5:30 sore. Baru kemudian sadar-sadar pas udah zikir segala macam. Langit enggak terang-terang. Baru ana sadar, Masya Allah, ana belum sholat asar. Rupanya ana belum sholat asar. Lo tadi sholat tahajud, sholat apa? Itu, ya innalillah, mestinya saya tidak menceritakan ini. Tapi saking mujahadahnya gitu loh Pak. Sampai kita kayak orang ngelindur gitu. Sholat malam, bawa anak pengen sholat malam. Ih, Masya Allah. Nah situasi kayak gitu anak gak nemu lagi tuh. Betul Pak, sungguh deh. Bersyukurlah yang habis cerai. Tuh. Yang habis motornya hilang. Hah? Yang habis mobil baru aja lunas. BPKB baru diambil. Mobil hilang besoknya. Bersyukur. Nangisnya mantep tuh. Nangisnya keren. Dibanding orang yang baru beli. Ente gak bisa nangis. Ente beli mobil baru nih. Sholat nih. Bohong deh nangis. Yang ada malah gak sholat. Tuh gak? Habis dicopet. Oh ya Allah. Nah sholat tuh tengah terminal. Insya Allah dipindahin sama Satpol PP. Ngapain sholat? Nikmati. Muraqabah nih. Isinya ini muraqabah. Benar-benar mujahadah, mudawamah dijaga gitu. Dari waktu ke waktu kangen gitu. Aduh kapan lagi nih? Ketemu lagi masih lor. Aduh kita udah rapi jam 9. Jam 9 udah rapi, udah kelar. Pak, Bu, percaya mohon saya. Ente kalau sholat mulai detet jam 6:30. Sampai 7:30 tuh udah rapi, udah segala-gala tuh. Tapi kan kita kudu kerja. Ya kerjalah mulai 7:30. Emang mau jam berapa sih ente kerja? Oh kita kan jalan dari jam 6. Itu dia kecelakaan kita. Gara-gara kita nggak ngatur waktu yang baik buat Allah tengah malam. Allah ngunci kita sama kesibukan yang begitu modelnya. Ada 3 hadiah dari Allah. Ya, 3 hadiah ini pun saya rasakan. Saya masih suka dikasih hadiah ini dari Allah. Apa hadiahnya? 1, sibuk tiada henti. Sibuk tiada henti. Bawaannya sibuk mulu, nggak bisa nyetop. Pernah gak begitu? Gak ada habisnya gitu, sibuk tiada henti. Terus yang kedua, rugi tiada untung. Ini hadiahnya nih buat kita yang gak bisa ngatur waktu nih. Selalu mentingin dunia daripada Allah. Gak keruan jadinya malah. 1, sibuk tiada henti. Yang kedua, rugi tiada untung. Yang ketiga saya lupa, ntar ya ingat-ingat dulu. Komersial break aja dulu. Ambil saya ingat-ingat ya. Silakan yang mau lewat dulu. Istilahnya pemirsa ya, kalau pemirsa nih pengen ke Mekahnya tuh udah sampai ke bawah ngimpi gitu ya. Lagi tidur, labbaik Allahumma labbaik gitu. Udah deket dah tuh. Udah deket dah. Orang kan kalau keinget-ingatan terus ya nggak, rasanya udah di Mekah aja gitu bawaannya. Oh itu deket. Nah itu terjadi karena apa? Bisa jadi itu terjadi karena memang Allah betul-betul menjadikan saja bidunil asbab, tanpa sebab. Tapi bisa jadi juga muncul karena mujahadah ibu dan bapak. Mudawamanya ibu sama bapak kencang banget pengen ke Mekahnya. Asal datang ke anak yatim doain maji ya, supaya benar-benar jadi maji. Ini jadi maji numpang sama bapaknya pergi haji, yuk jadi maji. Doain ya gitu. Terus mana-mana. Kita ngumpulin orang, kasih makan, doanya pergi haji. Enggak minta sehat, enggak minta kaya, enggak minta haji. Tiba-tiba satu malam dijemput sama para sahabat. Bingung kita. Kok Abu Bakar radhiyallahu anhu hidup lagi?
Kok Umar hidup? Kita nggak kenal, tapi kita tahu dia itu Abu Bakar, kita tahu dia Umar, kita tahu dia Utsman, kita tahu itu Ali. Dijemput tapi begitu buka pintu udah langsung Madinah. Jalan dikit udah Raudhah. Kita dipersilakan sholat, dijaga. Lalu kemudian kita dipersilakan sholat, rapi sholat dikembalikan lagi. Bangun dalam keadaan menetes air mata. Allah salam, udah deket. Udah deket. Udah deket. Insya Allah udah deket. Nah munculin yang kayak begitu. Gak bisa itu sekonyong-konyong. Kecuali memang saya bilang. Allah Ta'ala betul-betul menjadikan itu tanpa asbab. Tapi kita belajarkan sebelumnya. Betulkah tanpa asbab? Enggak. Ternyata orang tua kita tiap malam doain kita. Ya Allah anak saya dia doang yang belum haji-hajiin dong ya Allah. Anak saya cuman dia doang yang belum pengenin dong. Ah dari dia tiba-tiba muncul gitu. Bisa. Ngelihat masjid, bawaannya pengen mampir aja. Pengen kencing situ. Iseng. Aduh. Tapi saya pernah loh begitu Pak. Makanya saya gantian memperjuangkan masjid. Karena Masya Allah pernah jadi orang yang bahlul. Nyari masjid cuma buat pipis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita mengkhianati masjid. Kita pakai sepatu supaya nggak kotor kaos kaki. Sampai kayak gitu tuh. Saking banyaknya duit kita ngupahin aja. Afan ya. Ini buat ngebersihin toilet nih. Kita jalan aja masuk. Kita ganti sekarang sama anak-anak. Kita kalau jalan habis subuh mau kemana nih? Misalnya mau ke puncak. Besok saya mau jalan-jalan hari Kamis. Mau ikut nggak? Bawa mobil sendiri ya. Ke puncak. Kita mau sholat situ, sholat di kebun teh. Boleh tuh, nanti ngumpulnya di puncak aja. Jam berapa ya? Saya jalan sama ibu-ibu dan bawa bapak di kampung Ketapang. Jadi kita sewa bus buat rame-rame ada mungkin sekitar 200-an orang lah. Kita ke daerah puncak. Nanti kalau ibu mau kita tunggu di puncak langsung ya. Nah itu kalau mau jalan-jalan masjid kita masukin dalam top agenda. Disebut top agenda inilah muraqabah yang kita pelajari pada hari ini. Jangan begini, udah pada kenyang, udah pada semua mainan dimainin, baru kemudian datang sholat. Jangan. Sholat jadi top agenda, jangan diulang lagi zaman jahiliyah zaman dulu. Zaman dulu gimana sih? Masjid itu ya nomor 17 gitu. Muraqabah nih pendekatan diri kepada Allahnya. Merasa diawasi sama Allahnya, enggak nomor 1 gitu. Enggak enak nih, masa jalan-jalan lupa duha. Tuh dia muraqabah, merasa diawasi sama Allah. Enggak enak nih, masa gara-gara kita kecapean sholat kecapean jalan, ya enggak. Lalu kemudian sholat malam menjadi kesiangan. Enggak, jangan. Namanya bukan muraqabah. Bismillah ya, kita coba masuk kepada satu pertanyaan dari Jibril yang kemarin. Disuruh menjelaskan tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah bagaimana ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa seakan melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Di dalam buku Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang, saya tulis, "Ya Rob, andai saya boleh menggambarkan dirimu seperti apa. Saya menggambarkan bahwa saya sedang sujud di hadapanmu yang sedang melihat di singgasanamu. Dan hanya saya apa yang bisa mendeskripsikan. Karena kalimat saya tidak akan mampu melukiskan apa yang saya lukiskan dalam hati saya. Dan saya bilang, saya kehilangan juga tuh momen-momen seperti itu. Sekali lagi bersyukurlah Bapak Ibu semua. Jika bisa membawa apapun kejadian Bapak dan Ibu kepada Allah dalam situasi yang sama. Saya tidak mampu Pak seperti itu. Kalau kejar utang, banyak masalah, polisi depan mata, ABRI depan mata. Debt kolektor depan mata, baru tuh kita merinding, berdoa pun merinding. Nah, saya nggak bisa tuh setiap saat seperti itu.
Saya acungin jempol bapak dan ibu yang setiap sholat malam nangis, setiap sholat malam nangis. Tapi nggak punya utang. Anak banyak. Stok istri ada 3. Ya dalam kondisi nyaman, senyaman-nyamannya saudara bisa nangis. Allahu Akbar. Saya nggak bisa tuh. Doain dah supaya saya nyampe seperti itu. Sometimes rindu juga gitu loh. Rindu netesin air mata ketika sholat. Rindu. Anak saya si Hafiz tuh udah kayak begitu si Hafiz tuh. Yang umur 2 tahun. Dia sholat sama saya ikut. Belum lama mungkin 2 malam yang lalu lah. Sholat saya jadi imam dia di belakang. Hafiz umurnya 2 tahun. 2 tahun 4 bulan. Sujud lama bener. Sampai saya selesai salam dia masih sujud. Gak taunya molor. Satu, sibuk tiada henti. 2, kurang, apa tadi? Rugi tiada untung. Yang ketiga, kurang tiada cukup. Kita lihat, begitu kita sholat, kita benar-benar bawa gembolan kesusahan nih. Utang kita bawa, kanker kita bawa, jantung kita bawa, ginjal kita bawa. Dan kita datang pengen dioperasi oleh Allah. Itulah Imam Ali radhiyallahu anhu. Begitu tertusuk panah dia, sat di punggungnya nih. Mau dioperasi sama para sahabat. Apa kata Imam Ali? Kalian cabutlah anak panahku ketika aku dalam keadaan sholat. Begitu selesai salam, Imam Ali nanya. Kok gak ada yang nyabut panah saya? Kata para sahabat, udah dari tadi. Masya Allah, sampai gak berasa begitu. Ya kita sih kagak bisa deh nyampein dia. Tapi paling enggak merasa kalau kita datang nih Allah bener gak nih dibayarin utang saya. Ini mah bukan gak ikhlas. Bukan pamrih, ini muraqabah nih. Bener gak nih Allah kalau saya sedekahin yang segini-gininya bakalan jadi kaya nih. Aduh Pak, ini mah muraqabah namanya. Kita yakin bener Allah ngeliat nih kita ngorbanin motor kita. Supaya kita kemudian bulan suci Ramadan yang akan datang bisa punya kendaraan. Malam tarawih malam pertama di sini, malam tarawih malam kedua di situ, malam terus di malam ke-30 pas hari raya Allah cabut mobil. Dah buat lebaran aja. Buat Ramadan aja nggak apa-apa. Yakin nggak kita? Dalam keadaan kita sakit merintih, kita merangkak ngambil wudhu, kita pengen dioperasi oleh Allah dalam keadaan kita sholat. Ada loh jamaah saya yang begitu. Ada jamaah saya yang nganterin duit 10 juta ke saya Pak. Lewat Ustadz Aziz. Lalu diceritakan oleh beliau, ini orang luar biasa Ustadz. Dia minta Allah mengoperasi dia dalam keadaan sholat. Dia terkagum-kagum lah kira-kira begitu dengan cerita-cerita yang kayak waliullah begitu. Tapi kan itu hak kita semua Pak. Bukan berarti kita mesti jago-jago apa. Enggak, hak kita juga itu. Ternyata kejadian tuh. Begitu dia sujud Pak, gak bangun-bangun. Bukan meninggal, enggak. Dalam waktu yang lama. Tapi orang ngelihatnya dia sujud seperti sujud biasa. Tapi bangun itu penyakitnya udah gak ada. Dia bercerita pada saat sujud. Dia seperti dibawa ke alam api begitu. Nah di sono diselesaikan segala rupa. Lalu balik lagi dan bangun dalam keadaan sudah sehat. Jangan kaget Pak, alam ini punya Allah. Alam ini punya Allah. Tadi dalam salat subuh saya baca tuh ayatnya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria dikasih tuh anak. Dia yang minta, beliau yang mohon. Begitu dikabarin, gak percaya Zakaria. Masa sih? Qala rabbi anna yakunu li gulam. Wa kanat imraati aqira. Wa qad balawtu minal kibari itiya. Istri saya udah tua, saya juga udah tua. Apa iya saya bisa punya anak? Malaikat menjawab, Allah menjawab. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin.
Demikianlah yang begitu tuh mudah buat Allah, mudah. Jadi ketika seseorang dioperasi sama Allah Ta'ala dalam keadaan dia sujud, ya mudah sekali buat Allah. Sebaliknya Ji, dalam keadaan kita olahraga tiba-tiba jantung diberhentiin sama Allah pun mudah juga. Dang gitu. Tulang rusuk kesekian dicabut, dang, mati lampu gitu. Sebelumnya kita gagas segagah-gagahnya. Wah, kalau udah kena nabokin orang, kalau belum 17 kali bolak-balik belum berhenti. Lalu Allah bikin tangannya bahkan menggerakkan jari pun gak bisa. Oh, kuasa Allah. Sebaliknya pun kuasa. Orang yang sudah stroke habis-habisan, balik lagi kuasa. Guru besar kita, guru besar Tauhid yang sudah almarhum meninggal dunia. Yang disebut Bang Imad, ya, almarhum Profesor Imaduddin. Itu kan Masya Allah, gak kelihatan bekas stroke-nya kan. Digotong apa segala macam, tapi hanya sekian waktu setelah itu ngajar lagi dalam keadaan tidak ada sisanya. Setelah ini kita akan berdialog dengan pemirsa di seluruh tanah air. Saya cukupkan dengan hadis yang ini. Jawaban dari Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ternyata dikategorikan oleh Syekh Nawawi ke dalam babul muraqabah. Bahwa ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah juga ihsan. Atau ketika kita ihsan, merasa diawasi oleh Allah, itu juga muraqabah namanya. Nah, ketika bapak dan ibu kerja, usaha, hidup, ya, yang muda-muda belajar segala macam, Allah ada sebagai yang mengawasi. Ini kata Imam Nawawi disebutnya sudah ihsan. Insya Allah ini masuk dalam kategori muraqabah ilallah. Muqrabah Allah. Muqrabillah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita merasa diawasi sehingga kita sesuai dengan apa yang kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, di sini sudah ada jamaah yang menitipkan sedekahnya untuk rumah penghafal Al-Quran. Ini untuk almarhum suami tercintanya 500.000. Lalu kedua untuk istri dan anak-anaknya semoga menjadi keluarga yang salehah, sakinah, mawaddah warahmah. Lalu juga dititip di dalamnya untuk guru pembimbing, ya ini 200.000. Jadi untuk Ustadz 200.000. Ya. Bisa dibagi 2 Ustadz, buat saya cepet Ustadz cepet. Jadi. Baik, sudah ada pemirsa yang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Bapak di mana? Halo. Iya, halo. Haji Budiartono di Kabupaten Pasir, Ibu Kotanya Tanah Gelukut, Kalimantan Timur. Oh iya, baik, silakan Bapak, masuk ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustaz. Iya Pak, silakan. Oh ini ya. Bapak yang mau buka rumah tahfiz ya? Insya Allah Pak ini. Subhanallah. Iya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Jadi barangkali kami sampaikan kepada Ustaz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barangkali kami punya cita-cita obsesi itu panjang. Ya. Ingin kami punya pondok pesantren tahfiz. Namun barangkali perjalanannya kami balik dulu. Jadi kami menyiapkan dulu kampus hijaunya. Kami punya kawasan agrowisata. Di Pasir itu? Di Kalimantan ini? Iya, Kalimantan Timur. Tepatnya di Tanah Gelukut kotanya. Oh. Kalau letaknya itu paling selatan dari kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Ya, terus? Iya. Nah, jadi barangkali sudah saatnya, barangkali Allah sudah berkehendak. Kami ingin sekali ada link dengan Darul Al-Quran dari Pak Ustadz Mansur. Baik. Jadi makanya kami ingin segera melindaklanjuti. Nah, barangkali kami ingin juga langsung ke Jakarta untuk bagaimana pelaksananya. Baik. Terima kasih Pak, kami yang ada di Masjid An-Nida MNC turut mendoakan ya. Semoga kita pun dapat pahala dari apa yang dilakukan sama Pak Budi dan kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kami bisa ngikutin nih di sini punya rumah tahfiz juga.
Ya, rumah Amin. tahfiz ya, insya Allah juga. Bahkan kalau ngedengar ceritanya ada di kawasan agro, wah. Kalau saran saya sih nggak usah rumah tahfiz kalau udah punya kawasan kayak gitu, mau Ustadz Albar ya. Langsung pesantren aja Pak. Mudah-mudahan Pak Ustadz minta doanya, minta Insya Allah, bantuannya, dukungan. Insya Allah didoakan sama Ustadz Albar, sama saya dan oleh kita semua insya Allah. Amin, Dan amin. seluruh pemirsa di seluruh tanah air, saudara-saudara bisa punya pesantren sekecil-kecilnya. Ya, kita punya pesantren yang disebut dengan rumah tahfiz, ya, rumah yang dijadikan asrama, lalu anak-anak sekolahnya keluar. Lalu pulang lagi ke situ, kemudian menghafal Quran dan seterusnya. Gampang kok, nggak repot. Kalau nggak punya rumahnya, berkelompok sama 10-20 orang teman sekantor, lalu sewa. Sewa aja kalau masih belum bisa beli, sewa. Sewa lah yang dekat masjid, supaya nggak perlu membangun masjid. Anak-anak bisa subuh di sana, maghrib di sana, isya di sana, lalu lohor sama asar kan sekolah. Gitu ya. Selebihnya insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas dengan pembahasan tersendiri. Terima kasih Pak Budi atas amal solehnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi Pak Budi dan kawan-kawan semua. Baik pemirsa, kita kedatangan tamu istimewa, ini tamu lama sebenarnya. Tapi hari ini lagi ada di Jakarta, beliau Ustadz Awaludin. Masya Allah nih Ustadz Awaludin boleh di depan aja kali ya. Di depan aja deh Ustadz. Minta tolong ada yang apa? Iya Ustaz. Nah Ustaz Albar. Mic-nya Ustaz. Nah. Dideketin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. Afwan. Allahu Akbar. Saya kira ada kursi. Iya nggak ada kursinya Ustaz. Ya ini menunjukkan memang ini buta betul. Bukan mengada-ngada ya. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa di seluruh tanah air menjadi insyaf. Ustadz Awaludin ini menghafal Quran umur 28 tahun. Bukan 20-an tahun. Ustaz. Berapa? 20-an tahun. Ustadz yang cerita deh. Ya kita mulai menghafal itu sekitar umur 20-an tahun lah. 22. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan 2 tahun. Bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Kita matanya ngeliat. Selesai nggak? Alhamdulillah. Baru niat bagus, baru niat tuh alhamdulillah. Pemirsa di seluruh tanah air ya. Ustadz Awaludin ini Masya Allah. Dia menghafalnya tuh berikut nomor ayat sama surahnya. Wow betul. Coba. Beliau bahkan sudah melahirkan murid. Di bawah Ustadz muridnya. Alhamdulillah ada Ustaz. Siapa namanya? Anwar. Anwar mana? Ustadz Anwar. Coba ke depan sini. Ustadz Albar tolong mic-nya. Ya sini. Di sebelah Ustadz aja kali. Sebelah kiri. Ya. Coba nih ya, yang matanya buta menghasilkan murid yang matanya ngelihat. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang mata Allah, tanpa berpanjang kalam, siapa yang bawa Quran? Jamaah yang bawa Quran siapa? Ada? Oke. Haji Agus bawa? Udah Haji Agus aja yang ini. Ada mic satu lagi nggak? Oh nggak ada ya? Kalau gitu nih Ustadz, minjem dulu Ustadz ya mic-nya ya. Ustadz. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, nanti ini muridnya Ustadz Awaludin, ini baru 10 juz. 10 juz dari awal. Ya, 10 juz dari awal. Juz 1 sampai juz 10. Cara ngetesnya jamaah, cukup jamaah menyebutkan surah sama ayatnya. Apa gimana? Ya Ustaz, surah dan ayatnya. Nanti kita yang pengantar ayat dan saudara Anwar yang meneruskan ayat. Masya Allah, ini bukan pertunjukan. Ini juga bukan ria dan sum'ah. Enggak. Ini menginsafkan Anda semua. Dan saya gitu loh. Saya mengenal beliau. Saya cerita ke beliau bahwa saya sekarang lagi mulai ngapal lagi sama nomornya.
sama halamannya, sama arti-artinya insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama. Sudah Ustadz Agus siap? Ya. Oke, Ustadz Haji Agus cukup menyebutkan nama surah sama nomor ayatnya. Nanti beliau yang membacakan. Ya. Surat ketiga ayat 49. Surah ketiga surah Al-Imran ya. Surahnya ya sebutkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. استمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, ada lagi yang mau? Siapa? Ya, silakan. Nih kasih mic-nya. Surah Al-Imran ayat 26 27. Nah, itu mah gampang, yang lain aja. Surah Al-Baqarah ayat 17. Surah Al-Baqarah 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Satu lagi Zat. Ya. Al-Baqarah 261. Ya, itu mau udah tahu dia. Yang lain apa yang lain? Yang belakang tuh Sat, yang belakang Sat. Yang belakang. Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah Ayat 48. ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Subhanallah. Kita masih akan melanjutkan lagi insyaallah setelah commercial break yang berikut ini. Masih Ustaz. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ustaz Awaluddin ini asalnya dari Sumatera Utara, Padang Sidempuan. Ustaz. Sumatera Utara, Padang Sidempuan. Beliau juga lagi membangun pondok pesantren. Dan beliau ini sangat menjaga dirinya. 3 kali datang ke MNC, waktu itu masih TPI. Saya selalu nanya sama dia, Ustaz, ada perlu apa yang bisa saya bantu? Enggak, dia bilang, anak pengen ikut ngaji aja. Datang lagi, salaman lagi sama saya, apa yang bisa saya bantu, enggak, saya pengen ngaji aja. Baru yang keempat lah, beliau baru bicara. Itu pun setelah saya mendesak beliau. Inilah akhlak seorang hamilul Quran. Dia bilang, kemarin itu dia pengen minta bantuan, pengen punya pesantren. Tapi ketika ketemu saya, dia bilang, masa mintanya sama manusia, minta sama Allah aja. Wih, subhanallah. Akhirnya kemudian kita cakap-cakap dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sekarang sudah membangun di sana dengan rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Insya Allah kita pun akan membantu beliau mewujudkan cita-citanya. Ada tanah 2 hektar Ustadz ya? 3 hektar Ustaz, alhamdulillah. Oh, sekarang udah 3 hektar? Nah, ada yang mewakafkan 1 hektar. Ada yang mewakafkan 1 hektar, jadi totalnya 3 hektar. Yang 2 hektar nih ntar kita gotong rame-rame. Insya Allah saya nggak bohong, saya tidak, ini semua atas nama Allah SWT. Apa yang ibu dan bapak selama ini salurkan, kita akan bantu kepada ustadz-ustadz lain selain Ustadz Awaluddin. Insya Allah sedikit banyaknya kita akan beramai-ramai lah. Kita akan bantu gotong rame-rame insya Allah. Ustadz antum nggak sendirian. Ada Allah, ada yang mau disampaikan dulu sebelum lanjut tesnya? Ya sebenarnya pesantren kami ini pesantren bisa dikatakan baru mulai duduk, bukan mulai berdiri. Kenapa saya katakan mulai duduk, baru duduk gitu kan? Karena bangunannya 3,5 kali 7,5, sedangkan yang menyantren itu banyak sekali gitu kan. Ini banyak lagi yang mau daftar, cuman kita nggak bisa menerimanya gitu. Tapi alhamdulillah kalau tanah kita dengan teman-teman dewan pengurus gitu kan sudah membebaskan tanah sekitar 3 hektar itu untuk lahan pesantren itu. 1 hektar tadi wakaf. Baik Ustadz. Ustadz kita doain beliau selalu ada rezeki, ada di sini ada banyak orang-orang insya Allah siap membantu insya Allah Ustadz. Tenang aja, Al-Quran itu rezekinya banyak. Saya sengaja mengecilkan donasi hanya Rp20.000 supaya se-Indonesia bisa ngikut. Ya supaya se-Indonesia bisa ngikut. Kalau saya minta 1 juta dong. Langsung cash, nggak pada ada kan. Ini saya mintanya 500.000, 2 tahun. Jadi sebulan 20.000, ikut dah. Supaya lebih banyak lagi orang-orang seperti Ustadz Awaluddin yang bisa kemudian bergerak menyiarkan Al-Quran insya Allah. Baik Ustadz, di depan Ustadz ini ada santri Darul Quran. Ada Ananda Fahmi, Ananda Habib. Beliau akan membacakan ayatnya. Dan Ustadz yang nebak nomornya, nggak apa-apa ya? Baik, silakan Fahmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Surah Al-A'raf ayat 88. Betul. Benar tuh? Betul. Subhanallah Ustaz. Wih, ini otak kayak komputer ya. Muka ente makan memory card kali ya? Oh Ustaz bercandain ahli Quran. Iya Ustaz, itu saking deketnya ya sama Ustaz. Fahmi, betul tuh ya? Suaranya betul? Baik, sekarang Habib. Habib silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Surah Al-A'raf ayat 74. Betul. Betul Beb? Betul. Masya Allah Ustaz. Aduh speechless nih saya. Kita taunya Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Aduh ya Allah ya salam. Habib Fahmi, Masya Allah suaranya Masya Allah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya buat orang tua Habib. Dia masih nyimpen satu lagi saudara namanya Namira. Ya pernah di TPI waktu belum almarhum ya. Sekarang TPI sudah almarhum. Ada jadi MNC. Ya Namira, Fahmi, Habib ini satu keluarga nyantren. Satu keluarga nyantren, Masya Allah. Beliau asalnya pun dari daerah yang bukan penghasil penghafal Quran, yakni dari Bali. Sekarang Fahmi udah berapa juz? 12. Fahmi udah 12 juz. Habib? 8 mau 9. 8 mau 9. Lagi satu halaman juz 9. Baik, makasih silakan duduk. Ustadz Awaluddin, insya Allah nanti PPPA Darul Quran dan bersama jamaah masjid Anida TPI, Anida MNC, lupa. Insya Allah bakal ikutan Ustadz. Walau 1 meter, ya enggak? Walau doa, insya Allah. Ada yang mudahnya, jangan pilih yang sulit lah. Kita udah nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, ya enggak? Udah nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, nggak mau bantu lagi pakai duit recehan. Ya masuk neraka aja kali dah. Ustadz seram amat, ya maaf dah. Ya pokoknya mah, insya Allah Ustadz, antum jangan khawatir. Terima kasih banyak, nanti kita komunikasi lagi. Ustadz Anwar, saya boleh dialog sedikit dengan Ustadz Anwar? Ya. Kok antum mau belajar sama yang buta? Saya yang lihat itu bukan Deketan. dari butanya. Habis? Saya lihat itu bukan dari butanya. Tapi saya lihat dari mata hatinya itu. Masya Allah. Yang dilihat dari mata hatinya? Bukan dari mata itu ya kan. Ustadz sebelumnya udah hafal Quran atau belum? Sebelumnya sih yang paling berkesan bagi saya Ustadz ya. Baru sama Ustadz ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Hafalan itu kayak melekat gitu Ustadz. Baca sekali, nampaknya payah hilang gitu Ustadz. Alhamdulillah. Keberkahan. Iya. Gitu ya. Iya, sekarang Ustadz nyantren sama beliau? Iya Ustadz. Antum sudah nikah? Belum Ustadz. Belum nikah Ustadz. Umur berapa umur? Baru 21 tahun Ustadz. 21 tahun. Ustadz tuntaskan dulu 30 juz. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu udah pada siap nih. Ini nih jadi milih mantu mah yang begini.
Yang begini. Ustaz Anwar, doain kita dong. Iya, insya Ya, Allah. ayo, Insya Allah. Ustaz Awaludin nanti. Ustaz Awaludin aja yang doa ya. Ustaz doain. Doain jamaah semua dan pemirsa di seluruh tanah air. Mudah-mudahan pemirsa semua dan kita bisa punya anak ya yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Fadl. Guru udah nyuruh murid nih, ya udah muridnya baca. Fadl. Hah? Didekatin mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا يا الله من أهل القرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم يا رحمن يا رحيم إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فإنك بنورهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz, jazakumullah khairul jaza. Makasih atas doanya, makasih atas ini. Nanti pemirsa yang pada mau bantu khusus buat beliau, hubungin MNC aja ya, hubungin saya. Ya misalkan Ustaz, saya mau khusus nih buat Ustaz Awaludin. Fadal, gak apa-apa. Yang masuk ke saya kan, ini buat umum. Kita bagi sana, bagi sini. Tapi insya Allah kualitasnya segala ini sama dengan apa yang, karena banyak sekali orang-orang seperti beliau ini. Banyak sekali. Cuma jarang ada yang kesempatan kenal sama saya, datang ke jalan. Mudah-mudahan kita-kita yang dimudahkan Allah rizkinya, bisa kemudian saling bantu-membantu karena Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Indonesia negara Al-Quran yang dipimpin dengan Al-Quran insya Allah. Makasih Ustaz. Salim dulu. Ini ada SMS yang masuk ke handphone saya langsung. Di antaranya dari Akhinal Kiram Farid dari Wisata Hati Solo Raya. Tunanetra hafal Quran. Punya murid hafal 10 juz. Insya Allah menyadarkan kita semua Tad. Kalau sampai yang melek gak mau baca Al-Quran. Masya Allah. Ustadz, amal antum nih Masya Allah Ustadz. Sebentar Ustadz. Aneh turun dulu. Ya gimana? Sebenarnya pernah juga kita dulu tinggal di Jakarta dan alhamdulillah diantaranya udah ada yang hafal 30 juz murid kita. Alhamdulillah. Ustadz sudah ada yang murid yang hafal 30 juz. Saya sendiri guru saya itu di Lewiliang. Itu juga buta matanya. Istrinya 2 lagi. Iya bener. Nggak tahu kalau sekarang kan udah berapa tahun nih gak ketemu. Mungkin sudah lebih lah 90-an. 10 tahun mungkin sudah 4 kali istilahnya. Aneh pernah bercanda sama dia tuh. Kiai, kayak emang ngerti matanya buta. Dia ketawa aja. Iya. Masya Allah. Muridnya banyak. Orang-orang yang pada mau pergi ke Madinah. Apa kan mesti hafal Quran dulu tuh. Itu transit ke sana. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz Awaludin dan sahabat-sahabat hamilul Quran yang lain bisa menghasilkan lebih banyak lagi penghafal Al-Quran insya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ini juga sekaligus saya masih mengumumkan buat pemirsa semua yang pada pengen ikutan sedekah Rp20.000 untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Ayo kita bersama-sama untuk menghasilkan lebih banyak lagi penghafal-penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Ibu dan Bapak melihat ada juga Ananda Fahmi Habib ya yang menghafalkan Al-Quran
dia pun menyimpan orang tua yang Masya Allah. Ibunya ini pernah bercerita kepada kami bahwa mereka berdua ini bukan ahlul Quran. Bukan jebolan pesantren. Tapi saking pengen punya anak penghafal Al-Quran, begitu menikah langsung ngejejak sholat malam untuk punya anak penghafal Al-Quran. Kalau kita kan udah rada telat ya, anak kita udah beranak lagi. Tapi insya Allah gak ada yang telat. Sepanjang kita mau minta sama Allah, insya Allah gak ada yang telat. Siapa tahu generasi keempat setelah kita, ternyata ada yang menjadi penghafal Al-Quran insya Allah. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi umara yang memimpin dengan Quran insya Allah. Ibunya Fahmi Habib yang saat ini juga sedang melihat bersama ayahnya di pesantren Darul Quran. Bercerita gitu. Modal dia cuma doa aja sama Allah. Modalnya cuma doa aja sama Allah. Dan disebut doa tuh beda sama kita-kita Ji. Kalau kita-kita kan doanya, ya Allah jadiin anak-anak nih, anak-anak yang sholat. Enggak, disebut atu-atu. Konon menurut ibunya beliau, Namira, anak bontotnya, itu agak beda. Kalau ngapal Quran, masuk aja kamar. Kunci kamar, begitu keluar udah hafal. Dan banyak lagi lah orang-orang istimewa di seputar Al-Quran. Saya dulu ketika pertama kali bikin pesantren Darul Quran, mendirikan pesantren Darul Quran, dikirim oleh sahabat saya, Kiai Haji Madyoto Fahruri dari Boyolali. Dikirim 9 wali, saya sebutnya 9 wali karena angkatan pertama dari Boyolali 9 orang. 3 diantaranya punya orang tua tukang cuci, tukang sayur, dan yang satu lagi apa gitu. Dan 3-tiganya hafal Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul itu Masya Allah. Santri, ibunya tukang cuci. Tapi ibunya hafal Quran. Kita-kita yang merasa kaya bilang, kok gitu ya tukang cuci? Yang mulia dia lagi Pak. Kita masih doyan duit haram, duit subhat. Ini orang yang punya Al-Quran masih redo. Jadi tukang cuci untuk membiayai anaknya nyantren. Luar biasa Masya Allah. Wih subhanallah. Saya pernah juga nulis di buku saya ada seorang tukang apa sih yang di sepeda tuh. Bukan makanan apa dah? Somai, ya. Tukang somai. Ini cerita nih ya, ketika ketemu saya, tahu saya ini yang beli somai kan kadang-kadang saya suka kurang adab sebenarnya karena makan pinggir jalan. Tapi emang Allah nggak pernah salah. Kadang-kadang kita begini Pak, kita turun beli, 1 nyenengin yang jual, 2 nggak tahu tuh, pokoknya pengen turun aja, beli aja begitu. Nggak taunya istimewa Ustadz. Ini si tukang somai cium tangan, kemudian dia bilang, doain ya Ustadz, ana jadi tukang somai, ini duitnya buat anak-anak yang mengaji di rumah. Kita usaha buat rumah, buat mobil, buat memperkaya diri kita. Tapi ini orang dagang somai, duitnya buat anak-anak yang mengaji di rumah. Dulu waktu wisuda akbar itu juga ceritanya keren-keren tuh. Ada seorang tukang es dari Lampung, ya. Ini kan penghasilannya nggak seberapa Pak. Ya tukang es lah, keukur ya kan. Tapi apa dia bilang? Demi Al-Quran saya stop dagang dulu 1 bulan. Supaya bisa menghafalkan 4 surah. Terus tukang es ini ketawa. Apa kata tukang es? Ternyata Allah memberikan lebih. Setelah 4 surah ini kehafal, saya pikir apalagi ya? Ya sudah saya juz amma dia hafal. Tukang es. Kalau kayak saya punya kawan misalkan Haji Ahmad atau siapa-siapa yang punya usaha. Coba dah sekali-kali jangan mikir buka cabang baru apa untuk dunia, untuk Quran. Saya senang tuh kalau ada yang lapor ke saya, Ustadz, anak punya pom bensin 3. 1 saya wakafkan untuk Al-Quran. Subhanallah.
Ustadz saya punya kontrakan 19 pintu. Saya nggak mau kasih sama Ustadz. Yang ini, tapi saya akan buka lagi lahan 1 hektar. Saya bikinin 200 pintu kontrakan yang itu buat Al-Quran. Wow, keren. Datang lagi seorang misalkan ya yang baru saja membuka rumah makan. Ini kayak rumah makan ASEAN di Kalimantan Selatan. Pak Najamuddin. Beliau bilang, Ustadz saya buka nih Balikpapan. Rumah makan ASEAN yang baru. Rumah makan ASEAN ini Ustadz, semua untuk Ustadz. Untuk Darul Quran. Untuk Al-Quran di seluruh tanah air. Saya tunggu nih. Saya tunggu kedatangan orang-orang istimewa. Yang bersedekah istimewa. Untuk nikmatnya sedekah. Dan untuk Al-Quranul Karim. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah ajakan Ustadz juga tidak hanya untuk orang tua, tapi ada beberapa anak-anak yang juga menginfakkan, mensedekahkan uangnya kelas 2 SMP dan kelas 5 SD Ustadz. Luar biasa. Semoga saja sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan demikian kajian kita semoga membawa manfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.